Udah, ayo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Madina Nilasari, ada Sabrina Salva, lalu ada Ikan Putra Mesru Dwi Pradana. Kami mengambil dataset dari Kaggle tentang penjualan, lalu untuk formulasi masalah yang akan kami jelaskan yaitu bagaimana cara mengelompokkan pelanggan grosir berdasarkan perilaku pembelian mereka agar perusahaan dapat memahami segmentasi pelanggan dan merancang strategi bisnis yang lebih efektif. Baik, pertama kami akan mengimport CSP untuk membaca file CSP, lalu import mat untuk menghitung matematikanya, lalu ada import random untuk menentukan centroid awal. Pertama, kami menyimpan file wholesale customer di variable file name, lalu membuat variabel header untuk menyimpan nama kolom, lalu membuat variabel data untuk menyimpan isi data datasetnya tadi. Lalu with open file name itu untuk membaca keseluruhan data, lalu untuk fungsi printable itu untuk menampilkan output berdasarkan table seperti ini. Ini dataset kami yang berisikan nama kolomnya itu channel, region, fresh meal, grocery, frozen, detergent paper, lalu delicatessen. Bawah. Lalu fungsi menampilkan tabel rapi untuk 5 baris pertama, yaitu def print table header datanya limitnya 5 untuk 5 baris data awal. Lalu selanjutnya itu menampilkan jumlah baris dan kolom. Jumlah kolom kami dihitung dari panjangnya data atau panjang kolomnya dan panjang header. Panjang data atau jumlah datanya, baris datanya, dan panjang kolomnya. Di sini kami memiliki 440 baris data dan 8 kolom. Lalu untuk mengecek missing value dari keseluruhan filenya. Di sini kami memiliki missing value-nya 0 dari keseluruhan data, yang dimana kami tidak memiliki missing value sama sekali. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang statistika deskriptif. Pada statistika deskriptif ini kita akan menghitung standar deviasinya, yaitu menggunakan fungsi def standar deviasi dengan parameter values. Di sini kita akan menghitung mean, rata-ratanya, dan juga variannya. Pada statistika deskriptif ini kita akan menghitung min, max, min, dan standar deviasi. Berikut untuk fungsi untuk perhitungan rumusnya, yaitu ada min, max, min, dan standar deviasi, dan lalu akan disimpan dengan tabel seperti ini. Berikut statistika deskriptif pada setiap kolom. Lalu selanjutnya itu ada normalisasi data. Pada normalisasi data ini kita akan melakukan normalisasi pada fresh milk, grocery, frozen, dan detergent dan paper delication. Kenapa? Karena data ini merupakan data berkolom kontinu, sedangkan data ini bukan data yang nominal. Kenapa kita perlukan normalisasi? Karena datanya memiliki bentuk yang bervariasi, ada yang berbentuk ribuan, ada juga yang bentuk ratusan, sehingga untuk penyiimbangan data maka kita perlu melakukan normalisasi. Di sini kita akan melakukan normalisasi menggunakan teknik Z-score normalisasi. Di sini kita akan menghitung untuk mean dan standar deviasinya terlebih dahulu sebagai dasarnya, lalu dengan rumus skornya itu value-nya, nilainya dikurangi mean, terus dikurangi standar deviasinya. Berikut untuk hasil standar untuk hasil dari normalisasinya pada Z-score. Lalu selanjutnya kita akan menghitung kaminya secara manual. Kita akan mengimplementasikan algoritma kami secara manual, maka akan diperlukan inisiasi scatter secara acak. Lalu yang kedua kita akan menyiapkan list kosong untuk tiap cluster. Selanjutnya kita akan menggunakan assign data ke cluster terdekat. Hitung centroid baru berdasarkan rata-rata tiap cluster. Jika cluster kosong, maka kita akan mengambil centroid baru secara acak dan hitung pergeseran total centroid. Dan pergeseran total akan berhenti jika perubahan centroid sudah sangat kecil. Selanjutnya kita akan menghitung fungsi Euclidean distance. Fungsi Euclidean distance ini untuk menghitung jarak Euclidean antara dua titik vektor yang dimensi sama. Kenapa kita memakai Euclidean? Yaitu karena merupakan metode jarak yang paling sesuai dengan asumsi K-min, sehingga jarak Euclidean efektif untuk mempresentasikan kemiripan perilaku pembelian antar pelanggan grosir.
Selanjutnya yaitu fungsi silhouette score. Pada fungsi silhouette score ini kita akan menghitung tentang rata-rata jarak ke klaster sendiri, lalu hitung rata-rata jarak minimum ke klaster lain. Pada skor silhouette score ini kita akan menghitung skor B min A dikurangi max AB jika max AB kurang dari 0. Selanjutnya kita akan evaluasi pada silhouette score. Kenapa kita melakukan evaluasi pada silhouette score? Karena ini metrik internal yang dapat menilai seberapa baik hasil cluster tanpa menghubungkan label yang benar. Sehingga silhouette score juga mempermudah penentuan jumlah cluster yang optimal. Selanjutnya kita akan menentukan eksperimen. Pada eksperimen pertama, kita akan menghasilkan jumlah cluster. Kita akan mengambil cluster dari K2 sampai K5 dan mendapatkan cluster yang tertinggi yaitu cluster 2 yaitu dengan silhouette score-nya sebesar 0,4951. Maka dengan itu kita akan mencoba menggolongkan menjadi cluster 2 dengan jumlah datanya cluster 1 sebesar 76 data, cluster 2 juga 34 data dengan tingkat clusternya itu seperti ini. Lalu selanjutnya pada cluster 1 kita akan mendapatkan bahwa cluster 1 merupakan pelanggan menengah dan cluster 2 merupakan pelanggan besar, sehingga untuk strategi pemasarannya pada cluster 1 cocok digunakan untuk promo loyalitas, dan sebaliknya untuk cluster 2 kita cocok menggunakan strategi pemasaran seperti diskon grosir. Pada selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang eksperimen yang kedua. Nah, eksperimen yang kedua ini kita memakai normalisasi dari min-max scalar. Normalisasi min-max ini kita kan sebelumnya belum ada normalisasi, kita hanya menormalisasi memakai metode G-score. Terus kita menghasilkan nilai 5 data min-max normalisasi pertama sebagai berikut. Kemudian habis min-max normalisasi kita mencari K optimal dengan min-max normalisasi. Nah, di antara K optimal dengan min-max normalisasi ini muncullah beberapa angka ini karena kita mencari range dari 2 sampai 5. Itu ada di nilai cluster terbaiknya ada di keempat yaitu 0,6936. Selanjutnya kami melakukan dengan K terbaik dengan data min-max. Terus kami menghitung jumlah data cluster yang dimana sebelumnya udah kami mencari nilai K-nya. Terus nilai clusternya menjadi ada 4 untuk eksperimen yang kedua. Kemudian kami menampilkan hasil akhir dari min-max sehingga mendapatkan cluster pertama dengan pelanggan umum, cluster kedua pelanggan menengah, cluster ketiga pelanggan besar, yang dimana cluster ketiga ini cluster yang sangat bagus seperti itu. Yaitu terus eksperimen yang ketiga langsung ini memakai normalisasi G-score itu dengan range 2 sampai 7, yang dimana range ini kita ambil secara dari 2 sampai 5 tadi kita menaikkan lagi 2 sampai 7 sehingga mendapatkan nilai K terbaiknya itu ada 2, terus karena nilai K-nya ada 2, kami membuat 2 cluster yang dimana clusternya ini berisikan dengan data 364 data untuk cluster pertama dan cluster keduanya 76 data, yang masing-masing cluster itu dengan pengertian yang cluster pertama itu pelanggan besar dengan pola spesifik dan cluster kedua itu pelanggan menengah dengan pola umum. Yaitu terus eksperimen yang keempat ini kita mencoba inisialisasi centroid dengan random. Ini kita menjalankan K-means manual sebanyak 5 kali sehingga mendapatkan nilai terbalik dari skor silhouette-nya. Itu kami mendapatkan setelah 5 kali run itu mendapatkan 0,5897. Dari 4 eksperimen ini yang terbaik adalah eksperimen yang kedua di mana kami menggunakan min-max scalar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila kami ada salah perkataan atau perbuatan, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.